Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang Bapak hormati, Bapak sayangi, Bapak cintai, seluruh mahasiswa yang hadir pada kesempatan ini, kita akan mengawali studi PAI atau belajar pendidikan agama Islam yang insya Allah atas izin Allah pada hari ini mari kita bersama-sama menyatakan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan awal dari kuliah ini diberikan kesehatan jasmani dan rohani, serta diberikan kelancaran dan kemudahan di dalam menanggapi sajian alternatif ilmu yang Bapak sampaikan. Sebelum ke materi, Bapak akan memperkenalkan dulu nama Bapak Dodi Supriyadi. Pendidikan S1-nya di IAIN Usuluddin, kemudian pendidikan S2-nya di STIA IPIJA Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Kemudian Bapak punya istri 1, anak 4, dan cucu 5. Dan Bapak tinggal di wilayah Kota Sukabumi, Jalan Pelabuhan 2, kilometer 8, dekat pesantren Ibadur Rahman, Tegalegal, Musitu, Sukabumi. Dan untuk sekarang ini Bapak tinggal di Mertua Indah di Jalan Simli, dekat Gunung Parara. Dan alhamdulillah sampai saat ini masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Para mahasiswa yang saya hormati dan saya cintai serta banggakan, walaupun kuliahnya dilaksanakan bukan tatap muka, tapi dilaksanakan sesuai dengan situasi COVID-19 ini, yang mudah-mudahan dalam pelaksanaannya bisa lancar dan mudah dimengerti. Pada hari ini Bapak akan memberikan sajian alternatif tentang ilmu. Ilmu menurut ahli ilmu barat Max Degel. Max Degel. Menurut ahli ilmu barat, ilmu itu sama dengan science is organic body, seperti baik-baik. Ilmu adalah rangkaian keterangan yang teratur yang didukung oleh fakta. Orang barat mengatakan ilmu itu banyak faktanya. Yang pertama, berangkat ke bulan, itu adalah orang barat. Yang membuat elektronika adalah orang barat. Sehingga orang barat tidak senang kalau
duduk tidak membaca buku. Malahan berbaring juga baca buku. Maksud dan tujuannya bahwa ilmu ini sangat berguna untuk manusia yang hidup di alam dunia ini. Ini ilmu menurut Max Tegel. Yang kedua, ilmu menurut Arab. Al-ilmu jadi ilmu menurut Arab, al-ilmu nurun fil qalbi. Orang Barat mengatakan ilmu ini adalah cahaya dari hati. Hati yang mana? Hati yang selalu disirami dengan ilmu. Jadi niat semua dari hati. Niat baik, niat salah dari hati. Jadi ilmu ini menurut Arab adalah al-ilmu nurun fil qalbi. Nah, kita harus mengambil sajian alternatif. Kemudian ilmu menurut Indonesia sama dengan pengetahuan. Pengetahuan yang kita baca, yang kita pelajari hingga kita mendapatkan pengetahuan. Kemudian ilmu menurut Sunda, kanyaho, dalam artian asal nyaho we, agak tahu aja. Tapi jangan sampai demikian. Semua manusia yang hidup di alam semesta ini tidak hanya sekedar tahu tentang ilmu, tapi harus memahami, kemudian dan bisa mengamalkannya. Dari sajian alternatif ilmu ini, semuanya disimpulkan oleh Quran surat Ar-Rahman. Allamal Quran. Dia Allah telah mengajarkan ilmunya, yakni Al-Quran. Di sini ada yang dimahdhuf atau yang disembunyikan. Mana subjeknya, mana predikatnya, mana objeknya. Di sini ada objek 1 dan objek 2. Lihat di sini. Huwa allama ilmahu wa alama ilmahu. Dia Allah telah mengajarkan ilmunya, yakni Al-Quran. Dia subjek Allah, alama predikat, kemudian ilmahu ada objek pertama dan objek kedua, maf'ul bih awal, maf'ul bih tsani. Dia Allah telah mengajarkan ilmunya, yakni Al-Quran. Setelah kalian semua memahami ilmu baik ilmu menurut Barat, ilmu menurut Arab, ilmu menurut Indonesia, ilmu menurut Sunda, dan semuanya berasal dari Al-Quran. Ini surat Ar-Rahman ayat 2. Dia Allah telah mengajarkan ilmunya, yakni Al-Quran. Nah, seluruh mahasiswa awal dari kuliah ini adalah untuk menenangkan, untuk menertibkan yang dirinya terlalu tinggi, pola pikirnya terlalu sombong, ya, akhlaknya kurang. Maka di sini awal pendidikan yang akan dilaksanakan oleh mahasiswa dengan pendidikan agama Islam. Pertama, kita akan mengambil sajian alternatif, yaitu Islam. Fokus dulu.
Karena agama yang ada di dunia, juga di Indonesia pada khususnya, yang diakui oleh Pancasila, agama Islam, Kristen, Buddha, Hindu, Katolik. Nah, kita harus melaksanakan kerukunan antar umat beragama. Jangan sampai terpecah belah. Ya. Jami'an wala tafarraqu. Harus bersatu, jangan bercerai-berai. Ya. Sesuai dengan akidah kita masing-masing. Sebagai umat Islam, tentunya harus teguh bertahan tentang keislamannya. Dan kita mengambil sajian alternatif Islam ini adalah sajian ilmu yang objektif ilmiah dari Allah. Itu. Sekarang mengambil Islam. Islam itu dari kata salima, yuslimu, islaman. Artinya Islam ini tenang, kemudian selamat, bahagia, itu adalah orang Islam. Jadi kalau lihat dari kata kerja, ini adalah kata kerja telah, ini kata kerja sedang, lagi, akan. Ia adalah masdar, akar kata. Salima polanya fu'ila, polanya yuf'ilu, yuf'alan. Kalau kita berbicara Islam, ini polanya fa'ila, yuf'ilu, if'alan. Ini fi'il madi, kata kerja telah. Yuslimu fi'il mudhari, kata kerja sedang lagi akan. Islaman masdar, akar kata. Nah, kita akan mengambil yaitu dinul Islam. Apa itu dinul Islam? Kalau menurut ahli bahasa, bahwa din ini sama dengan agama. Islam adalah Islam. Jadi dinul Islam, agama Islam. Kita ambil makna dinul Islam ini tata cara hidup yang membawa ke keselamatan, kedamaian, dan ketenangan. Itu adalah dinul Islam. Maka oleh karena itu kita sebagai mahasiswa setelah menerima materi ini mengevaluasi diri. Benarkah Islam yang dilaksanakan oleh kita dari mulai balik, untuk perempuan baliknya 9 tahun udah keluar haid, laki-laki baliknya 15 tahun sudah pernah mimpi. Nah, ini dievaluasi. Berapa kali kita tidak meninggalkan sholat? Berapa kali kita tidak mengaji? Ingat tadi kata orang Arab, al ilmu nurun fil qalbi. Ilmu adalah pancaran dari hati, hati yang selalu disirami dengan Al-Quran. Hati yang selalu disirami dengan Al-Quran. Niat baik ada di hati, niat jelek ada di hati. Nah, kita selaku umat Islam harus bisa mengevaluasi secara benar. Benarkah kita melaksanakan hidup di alam semesta ini dengan baik? Berdasarkan ilmu Al-Quran.
Ini dinul Islam, tata cara hidup yang membawa keselamatan, kedamaian, kesejahteraan. Itu adalah orang Islam. Apabila orang Islam ini masih terjadi pertengkaran, masih terjadi kebohongan, masih melakukan hal-hal yang maksiat, inilah Islam namanya, tapi perbuatannya di luar Islam. Karena Allah telah memberikan alternatif kepada para malaikat dan jin. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Kita tahu iblis di sini bukan iblisu tapi iblisa. Kalau iblisu berarti malaikat dan iblis ini sederajat. Kalau iblisa ini malaikat di atas peringkatnya. Kalau jin, iblis di bawah peringkatnya. Itu golongan setan, golongan jin. Maka berpartisipasi aktiflah, hei para malaikat, terhadap Adam. Maka para malaikat berpartisipasi dengan Adam bersama-sama untuk hidup apa yang diperintahkan Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah. Tapi iblis tidak mau. Illa iblis, kecuali iblis yang tidak mau hidup dengan ajaran Allah. Nah, kita di alternatif sekarang dipilih. Kalau masih melaksanakan hal-hal yang dilarang oleh Allah, berarti kita mengikuti iblis. Makanya di sini ditekankan kepada para mahasiswa yang baru, ya, masuk ke arena pendidikan STIE PGRI Sukabumi. Hilangkan rasa sombong, hilangkan rasa angkuh, hilangkan rasa diri, asa pangkasepna, asa panggelisna, asa pangpinterna, hilangkan. Semua sama, berangkat untuk tolak ilmu, ya. Berangkat untuk tolak ilmu. Ingat bahwa mencari ilmu itu adalah wajib berdasarkan hadis di sini. Buat utubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu dimulai di ayun sampai masuk ke lubang lahar. Siapa yang pertama memberikan sajian alternatif ilmu kepada kita? Kita punya ibu dan kita punya bapak. Begitu ibu melahirkan bayinya, maka orang tua harus pertama memberikan sajian alternatif ilmu dari Allah. Adam, ayahnya, bapaknya, abunnya, Adam, dengan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, sebelah kanan. Nanti komatnya sebelah kiri. Berarti manusia muslim sudah diawali dengan kalimat-kalimat Allah yang diberikan kepada anak kita, yang diberikan kepada kita mahasiswa yang sudah besar ini. Kalimat ada kalimat Allah. Jangan sampai nanti yang pertama masuknya adalah lagu-lagu dangdut, lagu-lagu barat. Tapi ini masukkan ilmu Allah, kalimat-kalimat Allah.
maka akan masuk ke kasetnya. Kaset kita ini masuk dengan lafaz-lafaz Allah. Kemudian siapa yang kedua memberikan ilmu? Ibunya. Begitu ibunya mau menetekkan bayinya, ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ingat, Bismillahirrahmanirrahim kalimat inti, kalimat insaiyah, kalimat pernyataan Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa yang mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, hubungkan dengan surat Al-Baqarah ayat 21. May yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Barang siapa yang membaca Bismillahirrahmanirrahim, orang berkata bahwa orang yang mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim ini sama dengan berdoa ingin mendapatkan kehidupan hasanah di dunia dan hasanah fil akhirah. Itu yang kedua, ibunya menetekkan bayinya terhadap ini. Kemudian setelah menetekkan bayinya, ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, berarti yang pertama menyampaikan ilmu Allah, yaitu ayahnya Adam. Yang kedua adalah ibunya waktu menetekkan. Itu sudah ada di benaknya masing-masing bayi. Itu pertama. Jadi mencari ilmu itu dari mulai ayun sampai masuk ke lubang lahat. Dalam artian kalau sudah kita dicabut, ruh kita dicabut sama Allah, wah lepas dari segala-galanya. Yang kedua ada hadis utlubil ilma walau bisin. Carilah ilmu walaupun jauh di negeri Cina. Dalam artian begini, carilah ilmu walaupun banyak rintangan, hambatan, gangguan, bahkan ancaman. Carilah ilmu. Karena orang yang ingin mencari ilmu itu pasti banyak hambatannya, banyak rintangannya, banyak gangguannya. Siapa yang mengganggu? Tadi iblis. Karena dia niat, kami kata iblis tidak akan berpartisipasi terhadap Adam dan anak-anak Adam, tapi kami ingin membawa kepada kehidupan yang dusta, kehidupan yang hancur, kata iblis. Carilah ilmu, utlubil ilma walau bis. Carilah ilmu walaupun jauh di negeri Cina. Yang ketiga, thalabul ilmu faridatun carilah ilmu wajib ala kulli muslimin muslimin wal muslimat. Mencari ilmu itu wajib, faridah. Mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Oleh karenanya kewajiban kita selaku mahasiswa ini harus mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Karena sajian ilmu yang ada di STIE PGRI ini banyak. Ekonomi, manajemen, perdagangan, kedesaan banyak. Nanti akan disampaikan ke teman-teman dosen
yang ikhlas menyampaikannya, yang sayang kepada kita. Nah, kemudian barang siapa yang duduk di tempat ilmu, Allah akan memudahkan jalan kebahagiaan. Ini yang keempat, man jalasa tariqan ilal ilmi sahalallahu tariqan ilal jannati. Barang siapa yang duduk di tempat ilmu, Allah akan memudahkan jalan kebahagiaan. Ya, jannah diartikan secara umum surga. Jannah diartikan secara umum bisa kehidupan di dunia, hasanah di dunia dan hasanah fil akhirat. Yang otomatis orang-orang yang duduk di tempat ilmu ini tinggal mengambil sajian alternatif. Pilih, setelah punya ilmu itu pilih. Mau yang khair, mau yang salah. Mau yang baik, mau yang salah. Mau yang mukmin, mau yang kufur, silakan. Setelah kalian mengambil sajian alternatif ini, ilmu yang sudah disampaikan kepada mahasiswa, ya, sebagai titik pangkal agar mahasiswa ini orang-orang yang tunduk patuh terhadap aturan-aturan yang dilaksanakan oleh kampus ini, STI EPG Sukabumi, maka segala-galanya akan mengikuti, akan melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ini dari tempat ini, man jalasa tariqan ilal ilmi sallallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang duduk di tempat ilmu, Allah akan memudahkan jalan kebahagiaan, yaitu ke surga dalam artian hasanah fid dunya dan hasanah fil akhirat. Silakan. Nah, oleh karenanya kepada mahasiswa yang sama-sama hadir di sini, ya, kita harus memahami tadi judul kembali metodologi memahami Islam. Nah, ini sengaja ditulis terakhir supaya nanti kalian kembali ke judulnya, metodologi memahami Islam. Kalau metodologi cara berpikir yang baik dan jernih, cara berpikir ilmiah, metodologi memahami Islam. Cara berpikir ilmiah memahami Islam. Nah, ini. Kalau kembali ke sarjana barat, method is special form of ID. Method is specialist form of ID. Jadi pada diri kita ini banyak permasalahan, ide-ide banyak. Metodenya berarti harus metode yang baik dan benar, berdasarkan ilmu-ilmu yang disajikan oleh Allah, terutama sajian ilmu yaitu Al-Quran. Ini. Jadi metodologi memahami Islam. Untuk menjadi orang muslim ini tidak mudah kita raih tanpa penguasaan Al-Quran. Jadi menjadi orang muslim ini tidak mudah tanpa menguasai Al-Quran. Dimulai anak kecil, metode Iqra, alif ba ta sa zatus, yang belum bisa baca-baca, yang belum bisa nulis-nulis. Ini yang disajikan pada kesempatan pertemuan awal ini, yang mudah-mudahan saya yang menyampaikan ini baligu ani walau ayat, sampaikan walaupun satu ayat. Kemudian mahasiswa yang menerima ilmu ini mudah-mudahan bisa mengambil
alternatif yang baik dan benar. Mudah-mudahan kita pada hari ini mendapatkan bimbingan serta ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan apabila ada hal-hal yang kurang benar itu merupakan kebodohan Bapak dan benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas perkataan yang Bapak sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.